Kesultanan Siak Sri Indrapura, bagian 2, persinggungan dengan bangsa Eropa. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah memulai pemerintahannya pada tahun 1765. Pada tahun-tahun tersebut, Kesultanan Siak mulai menghadapi ancaman serius dari luar. Memasuki paruh kedua abad 18, VOC mulai mengarahkan target mereka ke pesisir timur Sumatera. Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah hanya sebentar menduduki tahta Siak. Tahun 1766, Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah tutup usia. Tidak diketahui dengan pasti penyebab wafatnya sang sultan. Beliau mendapatkan gelar Anumerta Marhum Mangkat di Balai. Pada tahun tersebut, VOC mengirimkan ekspedisi militer ke Siak. Catatan sejarah masih belum memastikan apakah ada aksi militer yang menyebabkan wafatnya pemimpin tertinggi Kesultanan Siak tersebut. VOC diketahui telah bekerja sama dengan Tengku Alam, saudara dari Sultan Abdul Jalil Jalaluddin. Tahta Siak selanjutnya diteruskan oleh Tengku Alam dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Tidak banyak catatan sejarah yang menggambarkan situasi Siak saat kepemimpinan Sultan keempat ini. Tahun 1780, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah tutup usia. Beliau mendapatkan gelar Anumerta Marhum Bukit. Tahta Siak kemudian dipegang oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Pada masa pemerintahannya, ibu kota Siak dipindahkan dari Buantan ke Senapelan. Kota ini sekarang dikenal sebagai Pekanbaru. Sultan Muhammad Ali tidak lama memerintah. Pada tahun 1782, beliau tutup usia. Karena dikenal sebagai pendiri kota Pekanbaru, maka Sultan Muhammad Ali mendapatkan gelar Anumerta Marhum Pekan. Kesultanan Siak selanjutnya dipimpin oleh Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Shah. Sementara itu, situasi di perairan timur Sumatera semakin memanas dengan kedatangan Inggris. Seperti halnya VOC, Inggris juga berambisi memonopoli perdagangan di kawasan Selat Malaka. Semakin tertekan oleh keberadaan Inggris, maka Sultan Yahya mengadakan perjanjian dengan VOC. Namun, Sultan Yahya tidak lama memegang tampuk kekuasaan Siak. Tahun 1784, beliau tutup usia dan mendapatkan gelar Anumerta Marhum Mangkat di Dungun. Kepemimpinan Siak berlanjut ke Sultan Ali Abdul Jalil Saifuddin Ba'alawi. Pada masa pemerintahan Sultan ke-7 ini, Siak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa-masa tersebut, konsentrasi VOC tercurah ke dalam perang suksesi Jawa dan di akhir abad 18, VOC resmi dibubarkan. Sedangkan Inggris lebih banyak berkonsentrasi di Bengkulu, pesisir barat Sumatera. Tahun 1810, Sultan Ali Abdul Jalil Saifuddin Ba'alawi tutup usia. Beliau mendapatkan gelar Anumerta Marhum Kota Tinggi. Sultan Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin selanjutnya meneruskan puncak kepemimpinan Kesultanan Siak. Beliau memimpin Siak selama 5 tahun. Pada 1815, beliau tutup usia dan mendapatkan gelar Anumerta Marhum Mempura Kecil. Kepemimpinan Siak kemudian berlanjut kepada Sultan Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Ismail. Pada kepemimpinan beliau, ibu kota kesultanan dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura. Ibu kota ini akan menjadi pusat pemerintahan hingga sultan terakhir. Tahun 1824 terjadi perjanjian antara Belanda dengan Inggris di kota London.
Dalam perjanjian tersebut, Inggris tidak akan mencampuri Belanda dalam perluasan wilayah di Sumatera. Sebagai kompensasinya, Belanda memberikan Malaka kepada Inggris. Tahun 1854, kepemimpinan Siak beralih ke Sultan Qasim Abdul Jalil Saifuddin I. Tahun 1858 terjadi perjanjian dengan Belanda. Perjanjian ini terjadi karena adanya konflik internal kesultanan yang kemudian melibatkan para pedagang Inggris dari Malaka. Belanda kemudian turut campur secara militer dan menyelesaikan konflik tersebut dengan sebuah perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, Kesultanan Siak secara resmi berada dalam pengawasan Belanda. Peralihan kepemimpinan dan penunjukan sultan harus melalui persetujuan Belanda. Pihak kesultanan dilarang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan Belanda. Belanda kemudian membangun pos militer di Bengkalis sebagai pengawasan terhadap Kesultanan Siak.